Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan FA Cup antara Manchester City melawan Chelsea, yang mana berkesudahan dengan kemenangan Chelsea 1-0 di semifinal FA Cup 2020-2021. Pertandingan berlangsung sangat bagus, di mana kedua tim menerapkan dengan komposisi pemainnya serta menerapkan strategi-strategi yang diterapkan oleh pelatih berjalan sangat lancar dengan kombinasi 1-2 passing dari Manchester City dan counter attack dari Chelsea. Sebenarnya kedua tim ini di tengah pekan kemarin sama-sama menjalani laga melawan tim-tim di Eropa, yaitu di Liga Champions, dan mereka berhasil lolos ke semifinal Liga Champions. Nah, di akhir pekan ini mereka bertemu untuk memperebutkan satu tiket ke babak final FA Cup 2020-2021, di mana pertandingan berlangsung di Wembley Stadium. Dan alhasil Chelsea mampu mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0, di mana skor dicetak oleh Hakim Ziyech di babak kedua. Kalau kita melihat Manchester City dan Chelsea, sebenarnya mereka sama-sama dihuni oleh pemain-pemain berbakat, dihuni oleh pemain-pemain hebat yang ada di klubnya. Kalau kita bicara terkait masalah strategi dari Thomas Tuchel dan strategi dari Pep Guardiola, itu tidak jauh beda. Karena apa? Karena mereka berdua lebih mengandalkan kepada penguasaan bola serta pressing sekaligus counter attack yang diterapkan. Namun keduanya memiliki perbedaan hanya di bagian kualitas strategi, di mana strategi dari Tuchel itu lebih banyak mengandalkan counter attack, sedangkan strategi dari Pep Guardiola lebih banyak mengandalkan penguasaan bola untuk menciptakan peluang. Akan tetapi terjadi perbedaan di sini. Apa itu? Kita bahas sama-sama. Kalau kita bicara terkait masalah strategi, komposisi pemain, starting line up, tentu kita tahu bahwa Thomas Tuchel sedang memegang Chelsea, dia selalu menerapkan 3-4-3, di mana wingback mereka dituntut untuk berperan penting di sini. 3-4-3 mereka tetap menggunakan Jorginho dan Kante sebagai lini tengahnya, sebagai box to box sekaligus defensive midfieldernya, dibantu oleh fullback yang sangat cepat yaitu Chilwell dan Reece James. Dengan lini depan Timo Werner, Mount sama Hakim Ziyech. Di lini belakang mereka tetap Thiago Silva, terus Spiculatta sama Rodriguez. Sedangkan di Manchester City mereka tetap mengandalkan 4-3-3 atau sedikit berubah sih jadi 4-2-1-3 atau kita kenal 4-2-3-1. Ya, di mana dua defensive midfield antara Fernandinho dan Rodri dimainkan secara bersamaan dengan attacking midfieldernya yaitu Kevin De Bruyne. Dan lini depannya sekali lagi diturunkan adalah pemain yang melawan Leeds United, yaitu Ferran Torres, Gabriel Jesus, dan Raheem Sterling. Ini yang menjadi kendala dari Manchester City. Kenapa kita bahas ya nanti ya. Nah, di lini belakang Manchester City tetap mengandalkan 4 pemainnya, yaitu Aymeric Laporte, terus Ruben Dias, Joao Cancelo, sama Benjamin Mendy dengan kiper Zack Steven. Tentunya ada kombinasi beberapa pemain inti dan pemain cadangan dari Manchester City di sini. Nah, apabila kita melihat permainan, sebenarnya permainan dari Manchester City itu berjalan seperti biasanya Manchester City, akan tetapi pertahanan yang alot, pertahanan yang kokoh dari Chelsea tidak mampu ditembus oleh Manchester City. Alhasil banyak tendangan-tendangan yang berhasil keblok, banyak tendangan-tendangan yang berhasil ditepis, banyak peluang-peluang yang tidak mampu dimanfaatkan. Terlebih lagi, ini merupakan kedua kalinya trio di depan Manchester City melempem, sama seperti saat melawan Leeds United pada akhir pekan kemarin. Karena apa? Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Ferran Torres itu
menurut saya dua pertandingan ini tidak layak untuk diturunkan menjadi starting line up. Saya menghitung, bahkan saya sama teman saya menghitung berapa kali Raheem Sterling dikasih bola selama 90 menit itu kehilangan bola. Saya menghitung ada 8 kali. Ternyata statistik mengatakan ada 12 kali Sterling kehilangan bola ketika diumpan oleh rekannya. Gabriel Jesus 8 kali, Ferran Torres 6 kali. Ini menandakan bahwa lini depan dari Manchester City tidak sedang baik-baik saja. Menurut saya, alangkah baiknya Pep menurunkan pemain-pemain seperti di Liga Champions. Di situ ada Bernardo Silva, di situ ada Riyad Mahrez, di situ ada Phil Foden. Jadi mereka akan berkombinasi. Karena ketika mereka bertiga diturunkan di lini depan, maka Manchester City lebih kokoh, lebih terorganisir, lebih one to pass passingnya dapat daripada Raheem Sterling yang egoisnya luar biasa. Terus Gabriel Jesus yang sedikit kebingungan ketika mendapatkan bola karena tidak ada suplai 1-2 pemain. Ini menandakan bahwa Manchester City perlu adanya upgrading performa sama upgrading mental. Karena apa? Setelah Raheem Sterling dicopot dari starting line up selama Liga Champions berlangsung di babak knockout, Raheem Sterling kehilangan kepercayaannya. Dia kehilangan tajinya untuk terupas, untuk dribbling, dan untuk melakukan shoot ke dalam kotak penalti maupun ke pertahanan lawan. Itu yang hilang dari Raheem Sterling, sehingga tidak mampu dimanfaatkan oleh Manchester City dan alhasil underperform dari Raheem Sterling di pertandingan pada tadi malam. Secara keseluruhan, Chelsea bermain sangat bagus dengan lini pertahanan yang sangat kokoh dengan mengandalkan terupas. Sehingga ciptalah 1 gol. 1 gol ini berkat 2 kesalahan pemain. Yang pertama, kesalahan dari Joe Cancelo yang tidak bisa membaca pergerakan bola yang diumpan oleh Mount kepada Timo Werner. Yang kedua, kesalahan dari Zack Steven. Dia ragu-ragu untuk membaca arah bola, antara mengambil atau mereka bertahan, antara untuk mengambil bola atau dia nunggu bola datang. Alhasil keraguan-raguan itu dimanfaatkan oleh Timo Werner untuk memberikan terupas matang yang dikawal kurang elegan oleh Benjamin Mendy sehingga umpan tersebut mampu diselesaikan oleh Hakim Ziyech. Pemain-pemain yang saya sebutkan seperti Ferran Torres, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Zack Steven, terus Benjamin Mendy sama Joe Cancelo itu bermain sangat underperform pada tadi malam. Alhasil skor 1-0 untuk Chelsea. Dan untuk Chelsea sendiri, ini permainan yang sangat bagus dari Thomas Tuchel karena Tuchel baru pertama kali ketemu Manchester City di Liga Inggris ataupun di ranah Inggris. Walaupun ini bukan Liga Inggris tapi FA Cup, ini merupakan cara Tuchel untuk mengalahkan Pep Guardiola dan Tuchel pun berhasil. Jadi jangan mengentengkan Chelsea karena Chelsea berkembang pesat walaupun mereka tetap mengandalkan counter attack. Tidak seperti Chelsea pada saat dihuni oleh pelatih Frank Lampard yang mana mereka mampu menciptakan banyak peluang tanpa menunggu counter attack. Tapi ini strategi yang diterapkan oleh Tuchel dan semoga Chelsea di babak final akan bertemu ke pemenang antara Southampton melawan Leicester dan berlangsung sangat bagus pertandingan. Dan satu catatan untuk Manchester City, ini merupakan kegagalan mereka mendapatkan quadruple atau 4 gelar sekaligus dalam satu musim karena FA Cup sudah gagal mereka dapatkan. Dan semoga di pertandingan selanjutnya di tengah pekan nanti di Liga Inggris melawan Aston Villa akan menang, dan di akhir pekan besok menghadapi Tottenham Hotspur akan semakin kuat lagi dan menurunkan pemain utama. Dan saya kabar terakhir bahwa Kevin De Bruyne itu mengalami cedera di pergelangan ankle karena salah jatuh pada saat berebut bola dengan N'Golo Kante. Semoga di tengah pekan atau di akhir pekan Kevin De Bruyne mampu untuk berbaur atau bergabung dengan tim dalam Carabao Cup di final melawan Tottenham Hotspur. Semoga
menjadi pembelajaran buat Manchester City dan menjadi catatan buat kita bahwa kita harus tetap mendukung kalah maupun menang untuk Manchester City. See you di video berikutnya.